warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana. Saya mahasiswa Universitas Sancang Kuning Baru, Riau, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 17/2020 1061. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen sistem energi yang tugasnya meresun buku dengan judul Konsep Manajemen Energi dari Daniel Guri, PhD. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan strukturnya. Pertama, definisi. Manajemen yaitu keseluruhan aktivitas yang melibatkan perumusan tujuan, perencanaan, implementasi, dan pengontrolan terhadap pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Sedangkan energi memiliki definisi ilmiah sebagai kemampuan untuk melakukan kerja pergerakan. Energi inilah yang memungkinkan aktivitas apapun dapat berlangsung. Dalam keseharian, energi yang paling terkenal adalah listrik dan bahan bakar. Manajemen energi didefinisikan sebagai sebuah fungsi teknis dan manajemen untuk mendata, memeriksa secara teliti, menganalisa, memonitor, mengganti dan mengontrol aliran energi dalam sistem energi sehingga energi dapat digunakan dengan efisiensi yang maksimum. Maksud kata maksimum dalam definisi tersebut adalah bahwa efisiensi terhadap tersebut dapat memenuhi syarat dan sisi pertimbangan teknis dan ekonomi. Ruang lingkupnya, definisi efisiensi energi. Efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio antara output yang bermanfaat terhadap jumlah input energi yang digunakan untuk menghasilkan manfaat tersebut. Contoh output yang bermanfaat antara lain jumlah kilogram produk sehingga efisiensi energinya menjadi 1 kg per satuan energi, misalnya 1 kilo per kW. Keuntungan ekonomis dalam rupiah sehingga efisiensi energinya rupiah per kW dan sebagainya tersebut. Definisi operasional efisiensi energi. Sektor ekonomi dan industri yang dirinci lebih tepat jika menggunakan indikator efisiensi energi yang disebut intensitas energi atau IE, yang didefinisikan sebagai jumlah konsumsi energi per satuan nilai tambah yang dihasilkan. Contoh satuan efisiensi energi adalah jumlah konsumsi listrik per satuan luas gedung kWh per M2. Jumlah konsumsi energi per kendaraan per tahun atau kendaraan tahun. Kuadran efisiensi energi dapat dinyatakan bahwa penguatan energi merupakan kombinasi tinggi atau irisan dari efisiensi energi dan konservasi energi. Sebagai skema digambarkan sebagai berikut: efisiensi energi, penghematan energi, konservasi energi. Contoh kasus sederhana tentang analisis konsumsi energi dan pentingnya manajemen energi. Sebuah contoh tentang analisis penggunaan energi di Provinsi Bali di tahun 1999 sampai dengan 2001. Dalam hal ini, anggaplah Provinsi Bali seolah-olah sebagai sebuah perusahaan atau organisasi yang perlu mengelola kebutuhan dan distribusi energinya. Kemudian akan kita lihat informasi dan rekomendasi yang dapat diperoleh dari analisis secara terang. Mengelola isu manajemen energi. Pertama, konsultasi. Untuk pengelolaan ke dalam perusahaan, tim manajemen energi perlu memiliki tim ahli yang sudah dipersiapkan sebagai tempat untuk bertanya, mengarahkan dan memberi konsultasi bagi semua karyawan di seluruh level dan divisi perusahaan. Kedua, seminar. Untuk aktivitas ini meliputi pembentukan grup diskusi dalam perusahaan atau dalam departemen yang ada di yang tujuannya adalah untuk membagi pengetahuan, mendengarkan pendapat, mendiskusikan peran dan keterlibatan karyawan serta hasil yang telah dicapai, membagi pengalaman dengan bagian atau departemen lain. Yang ketiga, benchmarking atau studi secara mendalam. Benchmarking adalah studi secara mendalam mengenai hal tertentu, kemudian membandingkan kinerjanya dengan keadaan standar. Tujuannya adalah membandingkan kinerja dan melihat peluang untuk meningkatkan
kinerja dan daya saing perusahaan. Keempat, petunjuk atau informasi teknis. Tim manajemen energi harus menyediakan literatur dan petunjuk teknis segala aspek dalam manajemen energi perusahaan, termasuk juga dalam publikasi mengenai implementasi dan hal-hal yang telah dicapai manajemen dalam perusahaan. Langkah-langkah sukses manajemen sistem energi. Yang pertama, merumuskan kebijakan energi dan tujuannya. Yang kedua, melakukan audit energi secara mendalam. Yang ketiga, merumuskan rencana implementasi. Yang keempat, mengevaluasi dan memonitor implementasi manajemen energi. Alasan utama yang menjadi pendorong untuk memulai sebuah program manajemen energi adalah: pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional dan produksi. Ketiga, memperbaiki produk atau pelayanan. Keempat, mengupgrade kondisi kerja. Terakhir, mengurangi dampak lingkungan. Mengubah paradigma tentang penggunaan energi. Mengubah paradigma adalah pijakan awal untuk perubahan apapun yang ingin dilakukan. Dalam pengertian umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia, bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan untuk melihat tersebut, tapi berkaitan dengan persepsi, cara memahami perspektif atau sudut pandang dan cara menafsirkan. Dalam banyak hal, penggunaan atau konsumsi energi lebih dilihat sebagai biaya tetap atau fixed cost yang tak terhindarkan daripada sebagai biaya yang dapat dikontrol, variable cost, atau tidaknya dipandang sebagai biaya yang harus diterima begitu saja, diterima sebagaimana adanya. Jarang sekali ada yang mempertanyakan keakuratan cara pandang tersebut. Paradigma yang perlu diperkuat dalam perusahaan antara lain: pertama, pengeluaran biaya untuk energi. Kedua, sektor penggunaan energi. Tiga, potensi penghematan energi selalu ada. Terakhir, efisiensi dan penghematan energi mengurangi dampak buruk termasuk terhadap lingkungan. Mengembangkan program manajemen energi. Tujuan dan kebijakan perusahaan agar manajemen energi dapat berfungsi dengan baik, ia harus terintegrasi secara efektif ke dalam proses dan prosedur manajemen yang sudah ada. Manajemen energi sangat bergantung pada sumber daya manusia. Semakin banyak SDM yang terlibat dan termotivasi, akan semakin efektif program manajemen energi tersebut. Keterlibatan tersebut harus terstruktur dan terencana. Komitmen manajemen puncak. Manajer divisi atau departemen harus diyakinkan sehingga memiliki kepedulian tinggi terhadap tanggung jawabnya. Lebih baik lagi, program manajemen energi dideklarasikan dengan pernyataan kebijakan yang kuat dari pimpinan perusahaan, kemudian diikuti dengan penyadaran mengenai keuntungan pelaksanaan program manajemen energi kepada karyawan. Pertanggungjawaban. Program manajemen energi harus dimulai dengan penunjukan sebuah tim manajemen energi dipimpin oleh manajer lapangan yang cukup berpengalaman dan punya otoritas yang cukup untuk bertindak sebagai koordinator. Manajer energi selanjutnya bertugas: pertama, memastikan implementasi seluruh keputusan. Yang kedua, bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan program. Tiga, bertanggung jawab atas keefektifan program. Mendefinisikan tujuan dan sasaran yang realistis. Menentukan tujuan penghematan energi harus didasarkan pada kajian awal penggunaan energi saat ini. Kemudian menyusun target yang masuk akal. Sistem pelaporan harus disusun untuk mengetahui proses dan perkembangan pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dirumuskan bisa ditinjau ulang secara periodik agar semakin akurat. Perencanaan dan implementasi program. Pertama, mengkaji kondisi dan kompetensi saat ini. Kedua, memonitor kinerja. Tiga, audit kinerja penggunaan energi. Yang keempat, perumusan target dan implementasi yang efektif. Yang terakhir, pengkajian terhadap kemajuan implementasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.